Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu kemarin sampai di bab istinja. Istinja ada dua, istinja bil ma, bercebok dengan banyu, dengan istinja bil hajar atau istijmar, bercebok dengan batu. Bercebok dengan batu itu artinya nak katik banyu. Nak katik banyu kita bercebok, apa namanya, musim kemarau, tak banyu nak katik. Bercebok pakai apa? Pakai batu, bukan pakai tanah, pakai cat tayamum kan. Oh, lepon anggalo rambu-rambu kan. Batu bil hajar, dengan batu. Batu tersebut syaratnya yang pertama kemarin sudah kita baca, syaratnya harus apa namanya, qali. Qali itu yang bisa mengangkat, bukan batu yang licin, bukan. Batunya yang agak kasar-kasar, kemarin apa, seperti batu apung itulah, lebih kurang. Keramik tak baca, kalau beget kalau buyuk, iya licin kan, tajam dulu. Oh, terkorek-korek tuh. Iya, syaratnya harus kasar atau bisa mengangkat. Kemudian suci, tahiran, suci, la najisan atau mutanajjisan, tidak boleh batu yang kena najis. Misal batunya dari mana? Dari kandang sapi, oh najis kalau berarti kena tai, kalau kencing, kalau tidak boleh dipakai. Sama dengan debu ketika tayamum, itu kan harus suci juga debunya. Debunya di mana? Di kandang sapi, banyak debu kandang sapi, misal kandang kambing, najis debunya. Kalau berpotensi najis, bukan najis kalau bercampur dengan debu-debu bekas kotoran-kotoran sapi atau kotoran kambing dari kencing dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh dengan sesuatu yang muhtaram, yang terhormat, seperti tulang. Tulang tidak boleh dipakai, terhormat tulang itu, karena di sini dikatakan tulang itu adalah salah satu makanan jin. Jangan dipakai kalau amuk ni orang ya. Itu. Jadi itu syarat-syaratnya yang sudah kita baca tadi. Jadi cebok ada dua, dengan batu, dengan banyu. Kaget kalau andai kata dah kata batu dan lain sebagainya, ya boleh dengan sesuatu yang bisa mengangkat itu, yang tisu kemarin boleh pakai tisu basah, tisu kering, yang tisu basah dia bercampur dengan najis, berlari kalau dia kering, yang kering. Kalau nyebok ibu dah, ya tisu basah, nyebok ibu dah, nyebok itu wo, bayi itu wo, ini nyebok. Iya, ya najis kalau. Jadi jangan sampai ini terbaca dah orang. Syaratnya orang masih ingat tak? Wa alla yumkiyal mahal, najisnya tak boleh pindah dari tempatnya. Ya, nah ini kan terbuka. Kalau kita duduk dia terbuka, kalau kita duduk tegak dia tertutup. Nah ini kan tempat keluarnya di sini. Wa alla yumkiyal mahal, najisnya tak boleh pindah. Pandai boleh pindah sini, ngele-ngele, tak boleh. Jadi harus
lekat langsung. Maka tuh benda yang digunakan ialah disebut dengan batu atau sejenisnya yang bisa mengangkat, bukan yang dipolet malah jadi kemana-mana, bukan. Nah, kalau tisu basah itu berpotensi terbawa, tapi kalau tisu kering itu lekatnya dia tapi polet narik langsung. Nah, itu kalau dia dah kate banyu, dah kate batu. Cak di mana misalnya pesawat atau di mana, nah itu dah lebih kurang. Maka yang afdal di sini dikatakan al-jam'u bainal ma' wal hajar. Yang afdal itu yang afdal bercebok dengan batu dan bercebok dengan banyu. Batu dulu baru banyu. Kalau tidak maka gunakan dengan banyu cak biasa gitu. Nah, itu sekilas tentang bercebok. Kemudian adabul qada'il hajat fil makani al muta'addi li qada'il hajat. Di sini diajarkan oleh Nabi SAW adab atau sunnah-sunnah ketika hendak masuk ke tempat buang hajat. Masuk ke tempat buang hajat atau disebut dengan WC. Lubsun na'lain, hendaklah menggunakan sendal. Jadi masuk WC pakai sendal. Sunat itu hukumnya pakai alas kaki, sendal. Bahaya kalau kita licin nyampak lagi, sikat di kamar mandi tu. Iya. Kalau dah bersendal kapal licin tu lah masih nyampak gangsang. Sunnah. Karena setiap sunnah yang diajarkan oleh Nabi, aktivitas Nabi masuk WC, keluar WC, makan dan lain sebagainya, itu tuh di samping boleh pahala bapak, itu tuh ada kesehatannya buat kita. Memang kita nak paham baik. Mungkin sebagian sudah kita tahu, kita dapat informasi dari para ilmuwan seperti kalau makan pakai tangan, kan mungkin sudah kita tahu makan pakai tangan apa biar cepat dicerna kalau pakai tangan, jangan pakai sendok. Kencing duduk ngapo, makan minum duduk ngapo, Nabi ngajarkan. Nah, salah satunya masuk WC pakai sendal, itu pasti ada kesehatan. Itu udah ngerti we. Yang jelas kuman. Salah satu artikel yang pernah ada baca di Google itu katanya betina, tapi itu katanya wong yang kalau masuk pakai sendal itu mengurangi keputihan. Tahu keputihan? Betina kalau lanang hati keputihan hitam, kalau keputihan karena dia ada kuman gitu, di kaki itu kuman. Ya Allah tak ngerti, mengurangi keputihan yang pernah anda baca di internet itu. Jadi ada ininya kan apa nama itu, ada kesehatan dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, satrul ra'si, menutup kepala. Indah duhul, ketika masuk ke dalam WC itu disunahkan menutup kepala. Terserah pakai apa. Nak mandi ngawa anduk, tutup pakai anduk kepala. Tutup pakai anduk. Kapan tutupnya? Pas nak masuk. Kapan nanti buka, nak ada mandi anduk kepala, pucuk kepala. Sehingga buka, lepas ke anduk gantung. Itu kalau disunahkan Nabi ketika hendak masuk. Kalau kepala kita, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu dikatakan bahwasanya orang yang ketika masuk WC sedangkan kepalanya terbuka, itu kepalanya dikencing oleh iblis. Maka Nabi tutup kepala dikencing, karena itu tempat iblis. Kalau WC, setan, jin segala macam ada di jiwa WC. Nah, salah satu efek atau pengaruh dari seringnya kepala kita terbuka ketika masuk WC, yang tidak tahu itu dikencing oleh setan Amida, ya jelasnya kita mendapat informasi dari satu keterangan kepala itu dikencing iblis. Bayangkan berapa kali masuk WC kepala kena kencing iblis. Nah, itu kata ulama ya, itu berpotensi mengurangi inisiatif atau mencari ide cemerlang dalam ibadah. Wong yang kalau sering kepalanya kena kencing iblis tadi, dalam arti kata muka kepala ketika masuk WC, dia kurang inisiatif Pak. Kalau nyari ide itu kurang, bukan masalah duniawi, masalah akhirat. Kalau ibadah itu mentoknya masalah mayang ngaji, selawat, itulah. Kalau sedekah
panti asuhan, orang miskin, itu tak kata ini. Bahkan kita kadang baca-baca di biografi para orang-orang soleh, para sahabat zaman dulu, itu mereka kadang punya amalan yang tak kata, yang tak terlintas di pikiran orang. Ada yang tiap hari ngambau ke gulo, ngenjuk semut makan. Pernah terpikir ni? Kita semut ada, semut pakai hit. Itu di rumahnya setiap hari diinjuk gula. Meja makan, bawah kakinya banyak semut. Gula sejumput tiap hari bang. Duduk bawah. Sedekah dengan binatang. Kita kalau dikongkong sedekah, betul nyari orang miskin. Pernah tak terpikir injuk gula, injuk semut makan? Nah, jadi itu namanya ini saja. Orang soleh itu, nabi, sahabat, mereka punya otak yang cemerlang, punya inisiatif. Salah satu cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang digelari dengan Sajjad, As-Sajjad, ahli ibadah. Beliau ahli ibadah plus punya amalan-amalan yang tak pernah terlintas di pikiran umum. Tiap malam beliau punya amalan ngantar ke makanan gendong ke rumah orang miskin. Mungkin kalau bangun malam yang dipikirkan banyak tahajud, baca Quran. Tapi beliau ini di samping beliau tahajud ibadah, beliau punya amalan yang tak digawekan oleh orang lain. Itu setiap malam bawa gendong, dipikul, dihantar ke di rumah siko-siko, rumah orang miskin. Kapan orang miskin itu keluar nak sembahyang subuh, tengok ada gendong tiap hari, dan mereka sudah biasa itu. Tapi kalau kita jangan ngetes apa rumah sini kelas ini lantai. Zaman kita ni beda, jangan sama kan zaman dulu. Kalau zaman Nabi dulu soleh-soleh kan, walaupun miskin. Kalau kita jangan, orang banyak, kapal nyambung. Kapal sini sebelah ni minta sudah, lantai bapak laju lah. Buat dosa ya pakai cara lain lah, macam-macam. Itu tiap malam. Bahkan itu tak ada yang tahu siapa yang ngantarkan gendong itu tiap malam. Pada saatnya beliau meninggal, dan disitulah mulai terasa bahwasanya gendong mulai nak ganti. Dan dapat informasi dari Bilalnya yang mandikan Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu di pundak beliau ada bekas hafalan di sini. Ada bekas hafalan. Kenapa tiap malam awak ganti? Sini ada hafalan. Nah, itu juga, di situ juga kami pernah diberikan pelajaran dari guru kita. Di situ salah satunya bab masalah mandi guru meninggal. Itu salah satu syarat jadi Bilal yang anda dapatkan dari guru kami. Salah satu syarat jadi Bilal harus bacanya mulut. Harus bacanya mulut. Kalau mulut menyenyes, mulut 12, lemahlah jadi tukang haki. Dosa mandi gua meninggal. Ya dari sales cocok mulut nyenyes. Wong tukang mandi gua meninggal tak boleh mulut nyenyes. Kalaupun dia nyenyes, kalau nyenyes mulut dia, aku nak pengen mandi gua meninggal, mulut gua ubah. Jangan mudah-mudah mulut nyenyes. Itu ngaku. Karena dia tahu kalau isi badan itu, badan biru, mata terjelit, hidung miring, segala macam lah. Itu tak boleh, darah keluar terus. Nah, salah satu ilmu yang sago di akhir zaman lah, itu mandi gua meninggal. Jangan di sini siapa tukang mandi? Ngembek di mana tukang mandi? Ada. Aja ni. Tukang nyari kawan. Tukang nyari. Nah, berarti dari luar kan? Kamu nanti. Nah, mandi baca. Iya, mandi kaji itu namanya mandi dewe. Nah, ini sudah minim. Ya sudah minim. Bila perlu mengaji, bila perlu buat apa dia namanya, bukan pesantren kilat sehari buat pesantren kilat, suruh yang tadi itu ngajar biar ilmunya ngalir. Kalau sehari mandi kau meninggal nyari sudah. Kalau zaman dulu anak dulu melok dengan setopik dulu galak. Beliau dulu galak mandi kau meninggal itu kemana-mana, mandi kau meninggal kemana-mana. Cuman kali bukan bagian anak kurang ini. Kalau kali termasuk kurang berani juga.
tengok seluruh tu ya. Iya, kalau dikatakan dia bisa sih bisa, cuma nak ada kata jiwa itu nak, kata jiwa. Maaf ngomong kalau ketemu kunci jenazahnya waras, ya lemah, tinggal corong baju ini. Misal kecelakaan, tangan patah, meletek segala, oh ya Allah, mana ngejo mati terberak, misalnya badan terbonyok kalau mana tangan terkeras, darah keluar terus. Ya kalau ketemu jenazah yang lemah, ahli ibadat, meninggal dari husnul khatimah, bersih, wah lemah, mandi depan jebu, mandi wuduk selesai langsung. Ina terkecil. Aku tu yang pernah sampai ke tempoh hari, salah satu yang keluar dari mulut beliau, almarhum Sadubek, kata dia pengalaman dia. Kalau kepala ni lembut, leher ni lembut, digerak ke kapan lagi mandi ke, itu berarti wong yang galak sujud dengan Allah jadi ahli ibadah. Walaupun bukan ahli ibadah yang hebat, paling tidak dia rajin ibadah di bawah waktu. Itu yang dia rasa menggali, bukan patokan. Lagi kita ngetes pala wong mati tu lagi. Keras saya pala wajib ni. Soalnya jangan takutan dia sembahyang masjid di rumah nak sembahyang. Jangan. Iya, itu bukan patokan, itu apa dia namanya? Pengalaman dia, iya. Yang dia dapat. Tidak seluruh cuma tahu setengah bapaknya keras pala ini kan. Dia tak tahu gitu. Jangan kalau mau dites. Itu itu anda ingatkan itu di angkatan 66. Anda melok beliau mandikan. Itu bapak itu dimandikan oleh beliau. Itu kan ada apa anaknya, ada keluarganya. Itu salah satunya yang harus kita perhatikan. Kalau lagi mandi ke jenazah, jangan tinjuk masuk orang lain. Jangan tinjuk masuk orang lain. Bini kita meninggal atau laki kita betina, laki kita dulu gitu saya. Jangan tinjuk masuk orang lain kalau mandi kan. Tutup. Biarlah keluarga yang masuk. Jangan kayak wong aku di kawannya ada kecil. Ai awak nyingok. Agak mentau ada biru-biru, mata terjelin, mulut terangap, dacat nutup, metu itu kejabo, metu kejabo sampai duduk di kursi, maki bahasa, subhanallah ya Allah, dan kau dengan mulut mangap tadi, iyo, mata nyelin, dacat macam ya Allah, mudah-mudahan Allah pergi. Gaya ni tadi baca istighfar, baca subhanallah, itu tu riba, wah. Menggunjing itu, menggunjing mayit. Cuma ditutup di apa dia? Itu namanya riba syar'i. Menggunjing syar'i, menggunjing tapi ditutup dengan zikir. Subhanallah, ya Allah, tak nyangkutnya. Lagi subhanallah depan itu. Tak nyangkutnya mulut, tak nyangkut. Saya bilang tadi tekan, jaga mata gigi lah. Oh, ya lah ngomong-ngomong itu apa kami? Coba lah keluarga, tidak usah lah diunjuk orang lain. Sikok lagi jangan muka-muka. Biasalah kalau kita takziah datang ke tempat jenazah, jangan biasa ke tangan ni, jangan entengnya. Dikit-dikit muka dikit. Duduk, baca Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, selesai sudah. Tak usah nak muka rai, ngabur tangan. Kita bukan keluarga. Kalau kita keluarga, tak jadi soal. Muka kaki, kadang sampai ke betis, muka jingoknya kalau. Picul kalau dulu sudah gitu. Macam-macam yang diawasi. Tak boleh pak, itu aib namanya. Aib. Jadi kalau mandi mau meninggal jenazah harus dapat tutup karena ada aib di situ. Itu salah satu syarat wong yang nak mandikan wong meninggal. Jadi apa Bilal. Itu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal, itu pengakuan dari yang mandikan ada bekas apa namanya kapalan. Nah disitulah penduduk masyarakat situ baru sadar ternyata yang galak hantar ke gendung tiap malam itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Anak Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Husain. Anak lupa namanya Ali Zainal Abidin. Rasanya anak Sayyidina Husain, anak Sayyidina Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali atau bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh. Apa dia? Cicit bawa cucu. Itu ahli ibadah luar biasa.
Kalau ibadah itu istighraq, Pak. Istighraq itu tidak sadar. Istighraq itu tidak sadar. Beda dengan khusyuk. Kalau khusyuk itu masih baca ingo, masih baca dengar, masih baca di merasa ke, itu khusyuk. Khusyuk tu kita tu fokus dengan ibadah. Lagi baca Fatihah, sadar baca Fatihah. Baca di tadabburinya bismillahirrahmanirrahim. Kalau tepat terasa masih. Tepat terasa masih. Itu dinamakan khusyuk. Dari mana dikatakan bahwasanya Nabi dulu pernah ketika lagi jadi imam, beliau lagi imam, ada sahabat yang terlambat datang ngacang-ngacang sampai ke masjid, tegak di belakang, suara nafas kedengaran, mengas, belarian, ngaku takut terlambat sholat. Mengas. Sahabat dulu bapak tak galak terlambat serakaat. Sahabat Nabi, satu rakaat itu kalau terlambat sudah aib besar. Kalau terlambat itu tak sengaja. Beda kalau zaman sekarang, belum komat, belum habis rokok, belum masuk. Lagi nunggu komat, malah komat baru habis, baru mati ke baru masuk. Nah itu sahabat kalau terlambat kacang-kacang dia sampai lagi boleh sholat, lapas kedengaran, sampai akhirnya Nabi selesai sholat bertanya, suara nafas siapa tadi Nabi? Nah di situ bahwasanya apa dalilnya apa? Nunjukkan Nabi dengar, berarti Nabi masih dengar. Oh Nabi tak khusyuk berarti sembahyang. Astagfirullah, tak boleh ngomongkan Nabi tak khusyuk. Jadi definisi khusyuk itu bukan artinya orang solat tak dengar lagi, solatnya tak apa namanya, kalau di tempat tak do terasa lagi, kalau dia agak tidak ketinggalan lagi. Bukan itu yang dikatakan khusyuk. Kalau sudah yang seperti itu istighraq namanya. Istighraq itu tenggelam dalam ibadah. Tenggelam dalam ibadah. Nah, itu yang pernah dialami oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau ketika ibadah, satu kali beribadah, beliau lagi sholat, itu tak sadar, tidak terasa lagi bahwasanya lingkungan beliau dalam keadaan kebakaran. Kalau kita colok sudah lagi, nah, itu tidak sadar. Itu bukan yang dipaksa ke semua, bukan, tapi memang beliau tidak sadar karena lagi tenggelam dalam ibadah, istighraq. Nah, itu jadi. Kemudian salah satu juga dalam bab fikih solat, dalam satu riwayat Nabi pernah mengatakan kalau kita lagi solat ada ulo atau kalajengking, maka boleh nganjuk isyarat. Lagi sembahyang ada ulo, apalagi sembahyang sunat, apalagi ada uang kami. Kalau ngomong batal lah, ulo batal sembahyang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allah batal. Iya. Untuk aku dah ngomong. Nah, cak mana caranya? Cak mana cara dia kita tunjuk isyarat dengan tunjuk. Nah, tunjuk. Jadi wong di sekitar kita sadar. Waduh, apa dia di tangan apa aliran baru no masih. Nah, dulu berarti. Nah di situ juga dalil menunjukkan berarti definisi khusyuk itu bukan artinya tidak sadar, berarti sadar kan ada ulo. Nabi ngajar kalau lagi sembahyang ketika ada binatang buas seperti di situ disebutkan ulo dan kalajengking membahayakan. Tunjuk isyarat isyarat mendak galak juga depak kepala orang sebelah itu masih tak galak juga ada yang bahaya kan. Nah itu dalil-dalil menunjukkan bahwasanya khusyuk itu bukan, karena ada yang berasumsi berpikiran yang dikatakan khusyuk itu tak ada dengar lagi, tidak ada sadar lah pokoknya. Berarti kita dikatakan khusyuk sembahyang, termasuk Nabi tadi berarti, karena Nabi ketika lagi sholat dengar nafas sahabat, berarti Nabi dengar, tidak khusyuk Nabi. Bukan tak khusyuk, Nabi khusyuk. Yang tak khusyuk itu kalau dia lagi sembahyang, imam gugur, Allahu Akbar, dia terkejut. Fatihah apa belum Pernah tak jadi? Itulah yang namanya tak khusyuk. Berarti dia tak sadar, cuma tegak tercancang mulut dia tu Pak, sebenarnya macam Fatihah, tapi dia tak sadar lagi macam Fatihah. Kapan dia tersentak? Ketika imam Allahu Akbar,
Fatihah lu. Padahal mau dia tuh ngoceh kalau ada rekaman CCTV dijingok. Kalau kepala tadi kemana-mana itu namanya khusyuk. Yang sini utang, di sini bini minta beli kemas, sini koin mautub alaihi waladhdallin. Allahu Akbar. Fatihah lu tidak sadar, padahal macam Fatihah. Nah itu namanya khusyuk. Kalau kita sadar, kita baca, bahkan kita baca sepi Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah, jangan ngomong tapi ini dalam hati, ini nyontoh ya dalam hati kita tuh oh ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sayang aku dalam hati tadi. Jangan ngomong lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sayang dengan aku. Ya sayang aku. Pas sampai kita kalau merasa ada sampai sikok sahabat Nabi Bapak ketika maca Quran baru bismillah itu tidak jadi ngaji baru bismillah baru mulai Bismillahirrahmanirrahim tidak jadi ngaji nangis cuman merasa kesikok itu benar bismillah dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah maksiat banyak, nangis tidak jadi ngaji ujung-ujung. Kalau gitu kan liwat-liwatnya ngaji. Yo namanya tidak paham. Berarti tidak usah ngaji kalau tidak paham. Tetap ngaji. Paham tidak paham baca Quran itu. Iya, usahakan paham. Ada terjemahan baca terjemahan halaman sini kan ayat. Kadang pengen ini terjemahan baca dulu surah ininya ayat-ayat. Bis membaca sebelahnya baru itu jalan. Usahakan baca paham. Kalau tidak ya sudah baca karena satu hukum itu pahalanya 10. Nah itu jadi balik tadi situ sunnah ketika masuk ke dalam WC nutup kepala biar otak gitu ini cemerlang. Baca punya inisiatif. Ada yang nunjuk makan tiap hari, nunjuk makan borong. Bang sambung ini zaman. Oh kami borong gitu. Apa dia meninggal, kami bawa pucuk bobongan dengan katil lagi mau ngejuk makan. Kita mungkin tak sampai terbikin. Ada yang punya amalan setiap masjid dicarinya, digarinya masjid-masjid yang yang aktif lah. Ada majelis taklim, ada pengajian, 5 waktu ada terus pokoknya mau baca Quran segala macam. Itu dikelilingnya Lembang dicarinya. Apa dia lakukan? Setelah pembayaran listrik dengan banyunya timbeknya. Setelah pembayaran ditanya siapa pengurus masjid siapa? Pak Haji Jul. Tak maaf Pak Haji Jul, anda minta setelah listrik sama PDAM yang bangun sini. Anda megang, anda bayar tiap bulan pakai lampunya. Ngapa? Kalau dia tahu pahalanya besar. Itu bukan sewa masjid, ada orang yang itu. Yo pastinya duit lah gitu ya. Gitu aja mikir dulu bayarnya. Yo hasil banyak ini kalau keduduk bayarnya. Takut-takutan belum ya listrik. Haji ada yang baik. Bagus pulang. Belum 2 juta. Tidak makan iwak lagi tiap hari. Makan tahu terus. Malah bini di rumah kontakuan mulu. Aku tuh ada sedekah di ningok. Masjid asim apa? Bolu. Usah cari langgar-langgar kecil cari. Kipas angin kipas angin dingin itu yang pala tak gerak lagi itu lampu 3 biji cuman. Kapas mayang macam melek. Iya, paling 100 sampai itu tak apa-apa nyokong kan. Apa ini jangan main terdodok ayahnya. Itu memang mau berduit yang ada cerita itu ada ini Pak, bukan ada muat-muat, ada uangnya di Palembang trading. Bahkan beliau itu bukan masjid Pak, rumah-rumah orang yang susah lah, tapi dia aktif di masjid. Kadang 2 laki bini baik itu ditanya dengan orang kampung mampir sini bapak ini tanya oh bapak itu cuma mau 2 laki bini tiap hari Pak dia datang sini minta setengah ini
anak wayang. Belum ada yang lewat itu. Belum ada ya, mudah-mudahan ada gitu. Nah itu inisiatif Pak, apa inisiatif? Ini. Dan itu dulu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala. Dulu sahabat Nabi itu, beliau itu tergolong bukan muda lagi, kecil masih. Jadi kalau sahabat itu definisinya kan bukannya, kalau gitu kan nyebut sahabat tuh seumuran, ya sebaya itu ya. Nah ternyata definisi kalimat sahabat Nabi itu bukan sahabat yang seumuran dengan Nabi, tapi mereka itu beriman dengan Allah jelas, beriman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Jadi siapapun dia yang beriman dengan Allah, dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dia meninggal dalam keadaan Islam, itu dinamakan sahabat. Nah umurnya tua, muda, kecil, besar, pokoknya dia sahabat namanya. Siapa kemarin yang bukan sahabat? Uwais Al-Qarni. Kata ulama bukan sahabat. Kenapa? Beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, meninggal dalam keadaan Islam, tapi tidak bertemu. Nah itu dia kan sesepan kan? Dia ngasuh ibunya, minta izin dengan ibunya sudah payah, minta izin dengan ibunya, Bu aku nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Datanglah ke Madinah, sampai di Madinah Nabi nak kati, yo cara zaman dulu lah kali. Kalau ada HP kan telepon dulu kan, ngabari ada OTW langsung bahasa OTW. Nah itu kan nilai ta'ala lah, jauh-jauh datang sampai sana tak bertemu dengan Nabi, bertemu dengan beberapa sahabat, dan beliau titip salam. Kaget uji sahabat, balik lagi sini mungkin tak baca karena jarak yang terlalu jauh, dan aku sudah harus jago ibu aku. Dacak lagi ditinggal. Balik beliau, ternyata disampaikan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tadi ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni, dia datang sini, cuma dikongkong balik lagi tidak baca karena ada alasan tertentu dan lain sebagainya. Apa kata Nabi? Esok-esok kalau kamu ketemu dengan yang namanya Uwais Al-Qarni, jangan lupa kamu minta doa dengan dia. Karena doanya udah kata hijab antara dia dengan Allah Ta'ala, langsung tembus doa dia. Kenapa? Karena dia berbakti dengan ibunya tadi. Itu Nabi tahu sudah dengan dia, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Ada yang bertemu dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tidak beriman dan meninggal dalam keadaan kafir, Abu Jahal, segala macam. Itu bukan sahabat. Nah ini sahabat Nabi namanya Tamim bin Aus. Beliau setiap hari bawa lampu ke Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi belum ada lampu, belum hebat macam sekarang, masih tanah, pelepah kurma. Setiap hari beliau bawa lampu, kali bahasa kita ini lampu colok lampu colok apa serokeng itulah, pokoknya lampu dibakar masih. Nah bawa setiap hari Nabi Muhammad SAW, setiap beliau masuk masjid sudah terang. Apa masuk masjid sudah terang. Itu Nabi Muhammad tak pernah nyuruh-nyuruh. Ini masjid kita ni kata lampu, kamu ni bikinlah dewe. Tak usah diomongin ya. Ada Nabi dah itu. Maka tu Nabi cuma ngajari kalau masuk WC tutup kepala. Artinya Nabi tu nedek biar sahabat punya otak yang cemerlang, inisiatif dewe, tak perlu dinjuk tahu. Itu setiap datang lampu hidup, setiap datang lampu hidup. Akhirnya Nabi nanya, siapa yang galak bawa lampu ni je Nabi? Tamim ya Rasulullah. Ada sahabat yang ngajak tahu, Tamim ya Rasulullah. Masih muda budak, jauh dengan Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Nawarta masjidana, kau terangi masjid kami. Nawarallah fid dunya wal akhirah, kau Allah terangi hidup kau di dunia dan di akhirat. Nabi, kalau aku punya anak betina, Nabi, itu sambungan ucapan Nabi. Kalau aku masih punya anak betina, ku kawin ke anak kau, ku kawin ke anakku dengan kau. Saking Nabi bangganya, tengok budak muda tapi otaknya cerdas, punya ide, inisiatif, tak disuruh punya inisiatif. Itu kita baca-baca dengan masjid, inisiatif. Tengok kipas, tak ada muter-muter kipas ni, ada duit beli kipas. Tengok misalnya ucapnya butuh sendal masjid ni, karena kalau tengok
jemaah ni kalau ini galak pakai sendal jemaah tu lah, dia pakai punya orang lain, beli ke sendal, tulis wakaf masjid, itu jangan, itu inisiatif namanya. Itu hari banyak, cuma tinggal balik kan. Nah itulah tadi, semua salah juga, lah dibeli ke bawa balik pula oleh orang macam-macam kan. Oh iya, dah boleh wakaf masjid, tak boleh gaul balik, mana boleh. Fasilitas masjid harus digunakan untuk masjid, sendal apa. Kita kadang menyepelekan bapak, kita menyepelekan kadang hal yang itu. Itulah kadang buat solat kita tu tidak kabul, solat kita tadi tidak diterima oleh Allah. Padahal rajin ibadat, gara-gara hal yang kita anggap sepele. Itu kan banyak pak, kalau nanti katakan yang begawi kantor, khususnya yang pakai sepatu, sembahyang Jumat, sembahyang Zuhur, mampir di masjid, kan sepatu dia tu, kaos kaki, buka sepatu, buka kaos kaki, cucuk sandal luar, berwuduk, bertahun-tahun pak modelnya itu, bertahun-tahun tanpa dia sadar dan mungkin dia tahu dia anggap sepele. Oh, tidak mungkin orang yang punya lidah hidung, aku ni nak sembahyang. Itu namanya minjem, malik ke, tapi tak ngomong. Sikoknya lagi minjem tapi tak malik ke, bahasa Inggris tu maling. Hah? Wasop. Sikoknya sarik, maling, sikoknya wasop. Dua-duanya haram kata Nabi. Yang maling minjem tapi tak malik ke, itu maling. Minjem malik ke tapi tak ngomong, itu wasop. Tukar yang bagus lagi pala ni. Kita ni apa dia istilahnya, bawa lah yang buruk, balik bawa baru. Ya, tinggal ke yang buruk, bawa yang bagus. Iya, dasarnya itulah. Kata dasar lagi, pokoknya itulah. Sendal lu cucuknya kalau pakai. Iya. Ya, jangan itu. Kita kalau nemu sendal misal, bukan nemu sendal, posisi kita keluar dari masjid, tengok sendal kita, ragu-ragu pak. Ini sendal aku apa bukan? Kalau aku cucuk ke pecahnya ukurannya bukan, tapi memang sendal swallow. Kan swallow ni sendal rakyat sama kalau. Kapan cucuk ke? Sama. Sendalnya sama tapi cucuk agak lain. Dak mayuribuk ila ma la yuribuk kata Nabi. Kalau kau ragu-ragu tinggal ke, jangan pakai. Haram hukumnya. Itu apa bahasa 50-50, 50-50. Kalau 50-50 tinggal ke aja Nabi. Kalau kita yakin baru pakai. Kalau tak yakin, cari bukan ini, tak lemak, lain makinnya agak seret. Kalau yang aku tu lemaknya, sudah tinggal ke. Biarlah nyengkel kaki tak apa. Daripada di hari kiamat kaki pakai sendal lagi api aku, tak lucu pula kita gara-gara sendal tinggalkan itu. Ada orang yang bertanya dengan anda, mana Ustaz? Akhirnya bertombong Ustaz di masjid tu sendal yang model itu. Nama apa? Mubazir. Bukan mubazir itu. Itu bukan mubazir. Itu bukan hak kita. Tak boleh dipakai. Biarlah. Itu barang temuan namanya. Tak boleh dipakai. Ada hukumnya. Nemu duit di jalan, tak boleh diambil. Kalau dikit. Kalau skoper tak balik. Bagi dua orang aku. Ya kalau dikit kan talak ke kalau banyak yo bau mbak segala polisi maksudnya tu lah pak nama duit skoper pak apa dah tahu tolong umum gue tahunya bapak itulah makin jadi kan mana ada duit tempoh hari masalah duit temuan, hati-hati duit temuan itu bisa jadi duit pesugihan itu pak. Iya hati-hati, ada orang yang kena modal itu. Gara-gara duit 100.000, 50.000 di bank itu dijajan makannya biji itu besar sampai biji besar. Salah biji. Iyo, tak baca. Memang barang gaib itu ada. Tak kata istilahnya. Kita ni lah tahun 2024 ini. Habis sudah nak 2025. Tutup zaman dulu. Ada yang gaib itu tetap ada. Tak baca idah. Itu membek tumbal dia. Sengaja di kapalnya di tengah jalan. Itu kalau dah diobati mati baca orang itu. Jadi tumbal dia. Maka jangan mudah-mudah membek. Di samping itu ada hukumnya, memang hukumnya tidak boleh membek barang temuan dengan sengaja. Itu jadi.
Ya alhamdulillah ya Allah. Memang Allah ni tahu dia kita lagi. Itu ya ada kalau kita ni memang ahli ibadat tu ada rezeki. Pakai ngomong itu mulu Tengok duit tadi tu. Memang benar ni Nabi satu kalau kita ahli ibadat rezeki tu min haitsu la yahtasib. Berdalil mulu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kalau dia takwa dengan Allah, taat dengan Allah, Allah akan tunjuk rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Inilah yang sesungguhnya. Oh, dia mudahnya ada ni. Besar bijinya cuma. Dalil pula lagi. Uji setan itu lantak lah kau. Besar biji kau. Itu jadi masuk kepala, masuk WC tutup kepala. Kemudian yang selanjutnya baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doa masuk ketika masuk WC. Doa itu. Kemudian kalau buka baju, sikap lagi buka baju itu baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu. Itu menutup pandangan iblis dari kita. Min haitsu la tarawnahum. Kita tak baca tengok dia baca tengok kita. Nama mana caranya nutup biji mata dia? Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu. Baru buka baju. Baca tengok itu. Karena gitu, mau jalan tadi kan, dia ada yang demen pak dengan gitu. Wajib gagal ya masih. Tengok kita mandi aja. Seksi. Dia setua itu. Awas kita dia jangan gitu sangko ini. Kita masuk WC, caranya baik kosong. Itu iblis banyak isinya. Iya, tino demen. Wajib itu tuh sekali juga masih. Aku tuh ada yang tak maaf sampai bujang tak acak kawin. Bukan tak acak kawin, duit ada. Tapi ada halangan kayak ini kalau macam percaya tak percaya lah. Dan memang itu ada. Di ruqyah oleh si ustaz baru baca kawin dia. Ada baru. Malah bertemu duit lah ada, bertemu jodoh. Ada kakek. Kita nak berapa mas kawin 3 suku. Akhirnya ujung-ujungnya tak jadi. Mas naik 8 juta sekarang. 3 suku sedang baik 8 kali 3. Oh, 4% naik bapak ini. Iya 8 juta nih. Ada jadi lagi. Nah, ada ujung-ujungnya tak jadi, tak jadi. Kalau di WC itu dalam lampu nih Itu di main dia udah. Ya udah. Hukumnya kurang bagus kalau lama-lama di WC. Kalau baca maka tuh ketika keluar dari WC, Nabi kalimat doanya bu. Awal kali Nabi ucapkan Alhamdulillahilladzi azhaba annil azza wa afali. Nabi mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena keluar selesai selamat dari WC, tidak nyampak, buang hajatnya selesai, tidak sago. Kalau banyak palaknya di WC. Beda nyampak di jambo dengan nyampak di WC. Beda. Tegangsal 3 kali haji itu di jambo pergi sembahyang. Dan apa-apa sekali nyampak di WC stroke. Apalah. Itulah. Ya sekali lagi laju meninggal lah. Bapak 2 kali Ustaz. Boleh. 2 kali. Jangan ini. Jangan sekali lagi jangan. Jangan sekali lagi. Iya. InsyaAllah mudah-mudahan disambung lagi di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'udina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.